Tes, cek sound. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Ya, kali ini teman-teman, mungkin di minggu ini ya, kita akan segera melihat penghijauan ya. Jadi sekarang aja, kalau kita lihat dari crypto bubbles, banyak kripto-kripto atau mayoritas kripto ya saat ini sudah sedang naik lah. Mungkin di range average atau rata-rata di 10%-an atau 8%-an. Oke, jadi kita bahas aja ya. Jadi saat ini saya akan bahas token berdasarkan rekomendasi-rekomendasi teman-teman dari setiap video atau setiap komentar dari video-video saya ya, teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman untuk selalu berkomentar ya, dan jangan lupa untuk like juga. Jadi nanti untuk teman-teman yang berkomentar dan juga like, saya akan bahaskan video. Jadi kita langsung aja. Kali ini saya akan bahas Zilliqa ya, dengan native tokennya bernama ZIL. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih. Jadi apa itu Zilliqa ya? Jadi Zilliqa ini adalah platform blockchain publik yang memang dirancang untuk menangani masalah skalabilitas dan juga throughput tinggi dengan menerapkan teknologi sharding, teman-teman. Jadi teknologi ini memungkinkan Zilliqa memproses ribuan transaksi per detik, menjadikannya pilihan menarik untuk aplikasi terdesentralisasi atau dApps ya, yang memang memerlukan kapasitas tinggi. Nah, kemudian untuk beberapa utilitas atau fundamental si Zilliqa, di sini ada, atau kita lihat di websitenya. Jadi ini adalah website Zilliqa ya. Di sini ada Discover Zilliqa 2.0. Nah, bahkan sekarang sudah ada Zilliqa 2.0 ya. Shaping the Blockchain of the Future. Oke, nah di sini ada beberapa keunggulannya, ada low cost, kemudian environmental sustainable, kemudian highly scalable. Di dalamnya juga lebih jauh. Di sini ada developer friendly ya. Kemudian juga safe and secure, backed by research. Oke, nah di sini juga ada data-data dari uh, berapa orang yang staking atau berapa jumlah dana yang di staking ya. Jadi keunggulan si Zilliqa juga salah satunya ada staking ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada cara-cara untuk memulai uh, membeli token Zilliqa gitu ya. Nah, di sini ada explore the world first sharding based blockchain. Oke, jadi salah satu utilitas Zilliqa itu yaitu adalah sharding, teman-teman. Jadi Zilliqa ini adalah salah satu blockchain pertama yang berhasil mengimplementasi sharding. Jadi sharding itu membagi jaringan menjadi beberapa bagian atau shard, teman-teman, yang bekerja secara paralel untuk meningkatkan kapasitas transaksi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk sharding. Kemudian juga selain itu, Zilliqa juga ada di sini ada DeFi ya, kemudian NFT, ada dApps juga ya, ekosistem dApps ya. Jadi dia juga mendukung berbagai aplikasi terdesentralisasi, termasuk keuangan ya, termasuk DeFi juga, ada game mungkin nanti. Di sini juga ada NFT and creator economy. Kemudian juga native token ZIL ini bisa berguna untuk governance juga, teman-teman. Kemudian tadi juga ada staking ya. Selain itu dia ada staking juga. Oke, nah di sini siapa aja yang building in Zilliqa. Jadi kalau kita lihat di sini, coba explore ekosistemnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang memakai Zilliqa itu banyak ya, termasuk juga ada nama-nama besar seperti Binance, Bitget, mungkinnya yang familiar sama teman-teman, Bitstack, kemudian Bittrex, Bolt, kemudian juga nah, Chainlink juga ya, ada Chainlink, ada CryptoFish, banyak DeFi lama nih, Dark. Tuh di sini banyak. Huobi, Indodax juga ternyata memakai Zilliqa juga. KuCoin. Banyak nih itu PancakeSwap ya. Pintu juga, Poly Network.
Ada Rubik di situ, ada Trust Wallet, ada Transact, banyak sih ya. Nah, di sini tuh teman-teman bisa lihat langsung di websitenya. Jadi ya artinya juga untuk si Zilliqa ini ekosistemnya sudah banyak ya, sudah banyak yang mengadopsi lah intinya. Oke, jadi ya singkatnya seperti itu untuk fundamental si Zilliqa. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk market cap dia ada di 450 juta ya. Jadi belum masuk ke miliar untuk market cap. Jadi menurut saya ini tergolong masih rendah ya. Jadi dengan artian dia masih bisa naik ya. Kemudian volume perdagangannya ada di 28 juta. Jadi lumayan. Ini lebih dari 10% dari market cap-nya, which is itu lumayan bagus ya menurut saya. Kemudian harganya saat ini dia ada di harga 0,023 ya. Jadi ini masih tergolong harga yang murah. Oke, kemudian kita lihat ya teman-teman, kita masuk ke market outlook-nya. Nah, ini market outlook. Jadi sebelumnya saya juga sempat memprediksikan bahwa Zilliqa ini akan konsolidasi atau retest di area tersebut ya. Kita hapus dulu mungkin pantauan-pantauan tersebut, termasuk juga ada SMA. SMA kita hilangkan dulu, hapus aja ya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, mungkin ini nggak apa-apa ya. Jadi, nah untuk si Zilliqa ini per 4 Januari 2025 harganya berada di posisi 0,023 ya. Dengan volume perdagangan per 24 jam tadi ada di 28 ya, 28 juta. Nah, ini menunjukkan memang kenaikan harga sebesar dari sini ya, dari ketika pantulan dia sudah memantul dari demand area, teman-teman. Jadi sekitar 16%, teman-teman. Jadi dia naik 16% dari pantulan awal, dan kalau misalkan kita lihat per 24 jam tadi di sini ada ya. Nah, pertumbuhan harga atau kenaikan harga per 24 jam dia sudah naik 3,31 atau 31%, teman-teman. Nah, jadi ini kalau kita lihat mungkin ini kan baru saja bouncing ya, harganya baru saja bouncing dari demand zone. Jadi proyeksinya dia akan harusnya dia breakout dulu, breakout dari harga ini nih, teman-teman. Di sini ada resisten lumayan kuat di 0,2323 ya. Nah, jika dia bisa berhasil breakout, artinya menembus harga tersebut, mungkin target selanjutnya akan ada di 0,25 dan selanjutnya ada di 0,29. Nah, menurut saya ini akan jauh lebih mudah ya untuk Zilliqa. Nah, jadi si Zilliqa diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang cukup moderat ya dalam beberapa waktu ke depan nih. Nah, pada 2024 ini si Zilliqa sudah mencapai di 0, atau diproyeksikan akan mencapai 2024 nih. Capai 0,13, teman-teman. Jadi kalau kita lihat coba per daily per weekly. Nah, ini 2024 ya. Nah, jadi sebelumnya dia di sini ada sempat di sini ada resisten ya, resisten lumayan kuat, resisten jauh ada di 0,13. Kemudian juga ada di 0,16. Nah, jadi sebelumnya di 2024 sebelum dia melakukan penurunan, dia ada potensi sebetulnya teman-teman untuk ke 0,13. Namun di sini dia tertahan ya. Di bulan Maret ini tertahan dan di sini ada memang bearish ya, semua kripto bearish. Jadi dia tidak sempat breakout dari resisten terkuat di 0,04. Jadi dia tidak bisa naik ke 0,13. Lain cerita jika dia bisa berhasil breakout di sini, dia mungkin akan ke 0,13. Nah,
Jadi dia turun ya, artinya dia turun, kemudian dia akan mencoba lagi di 2025 ini teman-teman, karena di sini ada momentum mungkin nanti alt season ya. Jadi di sini masih ada kesempatan dia untuk breakout beberapa resisten sampai akhirnya dia breakout satu kali lagi breakout di resisten terkuatnya di 0,49. Nanti kalau misalkan dia bisa breakout dari harga tersebut mungkin langsung ke 0,13 teman-teman. Gitu, dan proyeksi terbesarnya dia akan kembali ke 0,16 pada tahun 2025 gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus tetap lakukan analisa masing-masing ya. Nah, kenapa saya bisa ada keyakinan sampai sejauh itu ya? Minimal saya bisa Jilika ini bisa ke 0,05 itu dengan mudah ya. Nah, mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan harga Zilika nanti adalah yang pertama mungkin karena ekspansi ekosistem ya. Jadi itu bisa dituju jika memang ada ekosistem yang bagus ya. Jika si dApps Zilika terus tumbuh, kemudian termasuk DeFi dan NFT, juga permintaan ZIL atau token ZIL dapat meningkatkan secara efisien. Jadi kalau beberapa faktor itu terpenuhi, mungkin harga Zilika akan naik seperti yang saya bahas tadi. Kemudian juga ada beberapa mungkin seperti tadi ya, kolaborasi dengan perusahaan besar atau adopsi-adopsi internasional kayak tadi ya, institusi yang mengadopsi itu juga akan mempengaruhi sentimen untuk kenaikan harga si Zilika. Dan juga Zilika juga menunggu kondisi pasar kripto secara keseluruhan. Mungkin nanti alt season ataupun sentimen-sentimen lain ya, itu juga akan berpengaruh atau mempengaruhi harga si Zilika ini. Oke, nah, jadi kesimpulannya sebetulnya si Zilika ini memiliki potensi besar dengan teknologi sharding-nya, teman-teman. Mana tadi sharding? Ya, sharding-nya, dan juga dia terus memperkuat ekosistem melalui berbagai dApps ya, dengan tren positif pada blockchain dan adopsi teknologi yang terus meningkat. Nah, si ZIL ini juga dapat menjadi aset yang menarik dalam portofolio. Nah, namun tetap ya, untuk investor harus tetap berhati-hati dan harus selalu mengingat ya bahwa volatilitas investasi di dunia kripto ini sangat tinggi volatilitasnya. Oke, paling itu aja untuk teman-teman. Selalu lakukan riset mendalam, gunakan dana yang siap untuk risiko tinggi, kemudian juga harus terus memantau perkembangan ekosistem Zilika dan proyek-proyek terkait. Nah, gitu aja paling. Untuk teman-teman yang mau kita bahas atau mau saya bahaskan token jagoannya, mungkin bisa komen di bawah ya. Dan juga jangan lupa untuk like ya. Juga subscribe untuk teman-teman yang supaya tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari saya. Kayak gitu aja paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.